Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PG Pangka kelas 10 TO2 ingin memperkenalkan diri sebelum kita berangkat ke PG Pangka. Perkenalkan, nama saya Zendreska, nomor absen 35, dan di samping saya ada Nama saya Suryo Arisukmo, nomor absen 29. Nama saya Muhammad Rafi Alsina, nomor absen 20. Nama saya Sajar Ustawan, nomor absen 28. Nama saya Alif Musatik, nomor absen 5. Oke, sekian dari kami. Kita langsung berangkat ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendreska dari SMK Negeri 1 Waurja, ingin mewawancarai sejarah dari PG Pangka. Bersama saya Pak Andrioko. Jadi Pak, apa sih sejarah dari PG Pangka itu Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke PG Pangka, saya ceritakan dulu. Itu konon ceritanya itu dulu di Kabupaten Tegal itu ada sekitar 8 pabrik gula. Di antaranya satu itu pabrik gula Balapulang. Itu berdiri tahun 1920. Pabrik yang kedua ke utara itu pabrik Dukuringin, pabrik gula Dukuringin. Itu berdiri tahun 1840. Terus ke utara lagi pabrik gula Kemanglen. Itu berdiri tahun sekitar 1842. Ke utara ke selatan lagi itu pabrik gula Diwerna, berdiri tahun 1841. Terus ke utara lagi pabrik gula Pagongan, itu berdiri tahun 1928. Terus ke timur pabrik gula Kemantran, itu berdiri tahun 1868. Dan ke selatan ke sini itu pabrik gula Pangka, itu tahun 1832. Terus ke utara ke selatan barat itu pabrik gula Kagok, itu tahun 1890. Dari diantara 8 pabrik gula tersebut di Kabupaten Tegal, itu PG Pangka yang umurnya paling tua. Jadi pertama berdiri sampai sekarang. Kenapa dinamakan PG Pangka? Itu dulu seorang Belanda memimpin pabrik gula Pangka, namanya Tuan Halbos. Itu memindahkan pohon kelapa yang bercabang dari desa Balamoa ke emplasemen PG, makanya dinamakan PG Pangka. Itu pohon kelapa yang ngepang ataupun bercabang. Itu dulu dipimpin oleh Tuan Halbos, memproduksi giling tebu itu bisa untuk mencukupi masyarakat wilayah di Kabupaten Tegal. Itu dulu Pak. Terus Pak, apakah PG Pangka ini masih beroperasi sampai sekarang Pak? Kalau bicara beroperasi itu PG Pangka terakhir beroperasi itu tahun 2019 itu terakhir beroperasi. Sampai sekarang itu berhenti sementara. Nggak tahu nanti mau beroperasi kembali, kita kurang tahu. Mudah-mudahan ya yang diharapkan dari karyawan atau masyarakat di lingkungan itu PG Pangka beroperasi kembali. Terus Pak,
Faktor apa saja yang membuat PG Pangkah ini berhenti, Pak? Untuk faktor PG Pangkah itu berhenti sementara itu terkait dengan bahan baku, terus peralatan yang kurang maksimal. Oh iya, terus ada pernah insiden atau kecelakaan dalam PG Pangkah ini, Pak? Kalau itu nggak usah ditanya karena terkait nanti dibusuk kecil, karena ini bukan sejarah terkait. Terus apa mana ya? Udah semua, udah kejawab semua. Dikejar semua, yaitu saya tak cerita, nanti sejarah dari Tuan Halbos, nanti baru nanti bisa diambil atau enggak terserah nantinya. Tak cerita aja, saya nggak usah ditanyakan ya. Jadi dulunya itu Tuan Halbos kalau membayar karyawannya itu, yang karyawan yang di dalam itu semuanya ambil sendiri-sendiri di petinya Tuan Halbos. Jadi seumpama contoh karyawan si A mengambil gajinya 1 juta maksudnya, itu ngambilnya lebih dari 1 juta, 1.500.000, itu sampai di rumah jadi 1 juta, ngambilnya 900, sampai di rumah tetap 1 juta karena sesuai dengan gajinya. Makanya untuk PG Pangkah itu semuanya nggak bisa untuk bermain-main sampai sekarang. Kalau untuk membayar karyawannya di luar, itu di kebun, itu konon ceritanya hanya mengeluarkan sehelai daun dari sepatu bootnya. Jadi gajinya 1 juta, hanya dikasih sehelai daun, nanti sampai di rumah jadi uang 1 juta. Nah, jenengan lihat di rumah tingkat yang ada di sana, itu kita namakan adalah rumah besaran. Kenapa dinamakan rumah besaran? Itu dulu hanya orang-orang pembesar saja yang bisa masuk ke sana untuk mengatur kegiatan besok paginya di dalam pabrik. Tuh, jadi kayak kita orang kecil itu nggak bisa masuk ke situ, makanya kita namakan adalah rumah besaran dengan tujuan ya kita. Kenapa dinamakan rumah besaran? Itu dulu hanya orang-orang pembesar saja yang bisa masuk ke sana untuk mengatur kegiatan besok paginya di dalam pabrik. Jadi kayak kita orang kecil itu nggak bisa masuk ke situ, makanya kita namakan adalah rumah besaran dengan tujuan ya tadi, bukan tujuan, maksudnya dengan cerita ya itu tadi hanya orang-orang pembesar yang bisa masuk ke situ. Dan Tuan Halbos mempunyai kesayangan, hewan kesayangan, yaitu kucing yang bernama kucing Cendramawar. Itu sampai sekarang jadi kayak kucing Anggora, tapi warnanya hitam besar. Itu namanya kucing Cendramawar. Jadi kita kali ini akan diajak untuk jalan-jalan ke dalam pabrik gula Pangkah bersama Pak Andri. Sekarang sudah ada di luar pabrik yang nantinya akan diajak oleh Pak Mukti untuk pergi ke dalam untuk diajak jalan-jalan melihat-lihat keadaan kondisi PG Pangkah ini. Tanpa lama-lama, mari kita masuk ke dalam. Silakan, ya. Oke, jadi seperti inilah kondisi pabrik gula Pangkah yang sudah tidak beroperasi lagi. Nah, kalau di sini adalah tempat pengambilan dan penggilingan tebu untuk diambil sari-sarinya. Nah, kalau di sini adalah dapur atau kadel yang berfungsi untuk merebus air yang nantinya akan diambil uapnya untuk
menyalakan alat-alat dan listrik yang ada di dalam pabrik gula Pangkah ini. Kurang lebih seperti itu keadaan dan kondisi di dalam pabrik gula Pangkah ini. Sekian dari kami kelompok PG Pangkah dari kelas 10 TO2 Sekolah SMK Negeri 1 Waruja. Untuk penutupan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.